Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 31 Juli 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 berlangsung di Tuban. Gubernur Jawa Timur menghadiri pelantikan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa khidmat 2026 sampai 2029. Kementerian Komunikasi dan Digital gelar SiConnect Perempuan Go Digital UMKM Go Beyond di Surabaya. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info lingkungan. Hamparan pesisir Pantai Panduri, Kabupaten Tuban, menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 pada Rabu 29 Juli 2026. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 yang digelar di Pantai Panduri, Desa Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam kegiatan ini, Gubernur Khofifah menandatangani prasasti peresmian wisata alam Pantai Panduri, melakukan pelepasliaran burung air, penanaman mangrove jenis cemara udang dan pandan laut, serta memberikan sejumlah penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan, Diah Murtiningsih, mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selalu menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup khususnya mangrove, yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Aditya Halindra Fariski, Bupati Tuban, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang telah menunjuk Kabupaten Tuban sebagai tuan rumah Festival Mangrove Provinsi Jawa Timur ke-10. Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, mengatakan Jawa Timur sangat komitmen dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove, sehingga mangrove Jawa Timur sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 mencapai 4.000 hektar dan terluas di Pulau Jawa. Pada festival mangrove ini, Bank Jatim menyerahkan Corporate Social Responsibility CSR kepada Pemkab Tuban berupa pembangunan fasilitas umum lapangan futsal dan lapangan mini softball. Dimeriahkan dengan fashion show batik mangrove dan penampilan solo gitar akustik Ahadi Wirasatriaji atau Kakak Slang. Dari Tuban, tim Info Jatim melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang digelar di Kabupaten Pasuruan pada Selasa 28 Juli 2026. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang digelar di Kabupaten Pasuruan Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan yang diberikan Gubernur Khofifah sebagai apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota dan forum anak daerah yang memberikan kontribusi dan juga telah berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak. Sementara itu, Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang hadir menyampaikan apresiasi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyelenggarakan peringatan puncak Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dan menitipkan pesannya bahwa tantangan kita saat ini adalah penggunaan media sosial yang tidak bijaksana karena anak-anak kita berada di ruang fisik dan ruang digital. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyampaikan selamat Hari Anak Nasional dan berharap semoga anak-anak Indonesia senantiasa tumbuh sehat, bahagia, dan cerdas.
sebagai bentuk upaya untuk terus mendukung penyelenggaraan ekosistem perlindungan anak di ruang digital yang protektif, adaptif, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama tentang ekosistem perlindungan anak di ruang digital, serta launching program Perisai Anak yang ditandai dengan pemecahan balon. Beragam kegiatan dihadirkan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2026, seperti pembacaan dongeng oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, penampilan seni tari dari Sanggar Greget Pasuruan, penampilan penyanyi anak, fashion show dari PAUD dan Taman Kanak-kanak, parade PBB dari siswa Sekolah Rakyat Kota Pasuruan, dan penyampaian suara anak Jawa Timur oleh perwakilan Forum Anak, serta hadirnya permainan anak yang edukatif dan tidak ketinggalan keikutsertaan UMKM. Dari Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim beralih ke info olahraga. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin membuka turnamen dan silaturahmi klub Gateball 3 bulanan Semalang Raya. Bertepat di lapangan Gateball BBGTK di Kota Batu pada Minggu 26 Juli 2026. Berikut liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Bidang Umum, Perlengkapan, Humas dan Pemberdayaan Persatuan Gateball Seluruh Indonesia, Pergatsi Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin membuka turnamen dan silaturahmi klub Gateball 3 bulanan Semalang Raya di lapangan Gateball Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan BBGTK Jawa Timur di Kota Batu pada Minggu 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Serlita menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan 3 bulanan ini oleh Pergatsi Semalang Raya. Serlita mengatakan, Gateball adalah olahraga yang unik yang bisa diikuti oleh segala usia, dari usia 10 tahun maupun yang lanjut usia. Kegiatan ini, kata Serlita, juga merupakan bagian dari pencarian bibit-bibit atlet Gateball. Turnamen ini diikuti oleh 20 klub dan 161 pecinta Gateball Semalang Raya, dan pembukaan turnamen ditandai dengan penekanan sirine serta pemukulan bola pertama oleh Serlita Ratnadewi Agustin, dilanjutkan oleh tamu kehormatan lainnya. Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Badan Pusat Statistik BPS RI menggelar rapat koordinasi nasional, evaluasi dan monitoring pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 bertepat di Surabaya pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2026. Berikut liputan selengkapnya. Badan Pusat Statistik Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional, evaluasi dan monitoring pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada tanggal 25 hingga 29 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 839 peserta dari BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta Garda Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Indonesia Sony Hari Beharmadi mengatakan bahwa target sensus ekonomi 2026 tidak hanya mengejar cakupan pendataan yang tinggi dan penyelesaian tepat waktu, tetapi juga memastikan data yang dihasilkan benar-benar berkualitas sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Target kita bukan sekedar mencapai cakupan yang tinggi, menyelesaikan tepat waktu, tapi memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Ia menambahkan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan semangat, integritas, dan komitmen seluruh insan statistik agar mampu menghasilkan data berkualitas sebagai dasar pembangunan nasional. Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Indonesia Zulkifli mengatakan bahwa Rakornas menjadi forum penting untuk mengevaluasi progres pendataan lengkap sensus ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun strategi percepatan penyelesaian pendataan. Adapun pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini.
Pasalnya, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Heru menambahkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Jawa Timur telah menyiapkan puluhan ribu petugas sensus yang akan bertugas di seluruh wilayah provinsi, didukung personil internal guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai target. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan dan rapat pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada masa khidmat 2026 sampai 2029 di Pondok Pesantren Nurul Islam II di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 25 Juli 2026. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan dan rapat pimpinan wilayah atau Rapimwil pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau PWIPPNU Jawa Timur masa khidmat 2026 sampai dengan 2029 di Pondok Pesantren Nurul Islam II, Kabupaten Mojokerto, Sabtu 25 Juli 2026. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat kepada jajaran PWIPPNU Jawa Timur yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik sekaligus terus berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat perjuangan yang dimiliki IPPNU juga harus terus dijaga agar organisasi mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas. Bupati Mojokerto Muhammad Albara berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua PWIPPNU Jawa Timur masa khidmat 2026 sampai dengan 2029, Aprilia Nur Aziza, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi terus bertumbuh, berinovasi, dan memberikan dampak nyata melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangkaian acara juga diserahkan apresiasi kepada pimpinan cabang IPPNU dengan pengawalan MPLS Mata Muda Terbaik melalui IPPNU School Movement. Selain itu, diberikan apresiasi atas berdirinya 9 pimpinan komisariat Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam serta penganugerahan Tanda Juang IPPNU Jawa Timur. Dari Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi RI memperkuat peran perempuan dalam transformasi ekonomi digital melalui program SeaConnect Perempuan Go Digital UMKM Go Beyond yang digelar di Diandra Convention Center, Surabaya pada Rabu 29 Juli 2026. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 250 perempuan pelaku UMKM mengikuti kegiatan SeaConnect Perempuan Go Digital UMKM Go Beyond yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Surabaya pada Rabu 29 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat literasi digital, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas jejaring bisnis bagi pelaku UMKM perempuan agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing di era digital. Para peserta juga memperoleh inspirasi dan pengalaman dari sejumlah narasumber, di antaranya womanpreneur dan influencer Ayana Cihimun, founder Dusun Roti dan The Overty Stephanie Angelia, serta founder Namira Ekoprint Yayuk Agustin. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital, Maroli Jenny Indarto, menegaskan bahwa kemitraan dan jejaring menjadi modal penting bagi perempuan untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, kemampuan membangun koneksi tidak hanya membuka akses terhadap informasi, tetapi juga menciptakan kolaborasi yang mampu mempercepat pertumbuhan bisnis. Melalui program SeaConnect, Komdigi berharap semakin banyak perempuan Indonesia yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan UMKM hingga menembus pasar nasional maupun global. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.